Makasih Bapa kalau hadirat-Mu boleh kami rasakan di atas puji-pujian yang kami naikkan malam ini. Dan terima kasih ya Bapa, Engkau boleh utus hamba-Mu yang terkasih, Ko Krismanto di tengah-tengah kami. Biarlah pengurapan-Mu turun atasnya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menaunginya saat ini, agar segala perkataan yang akan Ia ucapkan Tuhan, sungguh itu semua berasal daripada-Mu. Itulah kebenaran yang daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hati yang mau ditegur ada di dalam hati kami saat ini. Agar semua yang Kau katakan malam ini Tuhan, sungguh dapat mengubahkan hidup kami, untuk kami menjadi anak-Mu yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu juga Tuhan menaungi kami saat ini. Doa ini kami hantarkan kepadamu dengan pengantaran Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom semuanya. Oke, saya langsung aja. Iya, terima kasih sudah mengundang saya di PD Youth Amazing Grace ini. Beberapa waktu yang lalu, Johanna yang kontak saya, yang minta ya. Johanna kontak saya, minta saya untuk ngasih renungan. Temanya 7 perkataan Yesus di kayu salib, bagian yang ketiga. Ya, sebentar saya share screen dulu materi saya. Dan waktu saya terima pelayanan ini dari Johanna, saya bilang, waduh Johanna, lu nggak ada yang lebih gampang apa gitu ya? Ini berat banget gitu ya. Ini berat banget loh. Ini bukan materi yang kaleng-kaleng ya. Ini bukan materi yang kaleng-kaleng. Ini sesuatu banget. Ini permenungan yang berat ya. Tapi nggak apa-apa. Saya berusaha untuk buat ini seringan mungkin gitu ya. Saya berusaha untuk membuat ini sesimpel mungkin ya. Dan hari ini kita masuk ke bagian yang ketiga, 3 yang terakhir ya. Aku haus, sudah selesai, dan kepadamu aku serahkan nyawaku, gitu ya. 3 kalimat itu. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, 7 perkataan Yesus di kayu salib ini bukan cuma punya makna teologis yang sangat dalam, ya, tapi ini juga punya kuasa buat orang-orang yang percaya. Kenapa? Karena ini bukan cuma sesuatu yang membawa kita ingat 2000 tahun lalu di kayu salib apa yang terjadi, tapi saya mau kasih tahu bahwa ada sebuah pesan yang punya muatan yang profetik untuk setiap kalimat-kalimat itu. Ya. Ada pesan-pesan profetis yang kalian harus tangkap. Oleh karena itu, saya mau ajak kalian nggak cuma tahu latar belakangnya. Kenapa Yesus ngomong itu? Tapi saya mau ajak Anda juga untuk merenungkan latar depannya. Wah, mungkin mulai bingung ya. Kok Kristi ngomong apa sih gitu ya? Ada latar belakang, ada latar depan. Latar depan apa sih gitu ya? Kalau latar belakang tuh kayak gini nih. Latar belakang tuh kayak gini. Sesuatu yang menyebabkan itu terjadi. Yesus ngomong aku haus itu ya, ada latar belakangnya. Latar belakangnya itu artinya apa yang menyebabkan Yesus ngomong itu. Tapi saya mau ajak Anda untuk nggak cuma merenungkan latar belakangnya. Tapi saya mau ajak Anda melihat latar depannya. Apa yang Yesus harapkan ketika dia ngomong itu. Gitu. Ya. Apa yang kita bisa terima ketika Yesus ngomong itu. Apa yang ada di depan. Ya. Bukan apa yang ada di belakang. Bukan apa yang menyebabkan.
tapi apa yang akan datang, ya, yang ketika Yesus bicara itu. Nah, saya mau ajak Anda untuk melihat setiap kalimat ini, ya, nggak cuma belakangnya, tapi depannya. Itu sebabnya saya bilang sama Johanna, lu nggak ada yang lebih gampang apa gitu ya? Ini susah banget ya. Oke, anyway, kita masuk ke kalimat yang pertama yang kita akan bahas hari ini. Ada 3 kalimat. I thirst, aku haus. Ya, kalimat ini adalah the word of suffering. Ya. Ini adalah kalimat penderitaan. Apa yang terjadi? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus di kayu salib, dia mengalami penganiayaan yang panjang. Ya. Dia nggak dikasih minum. Ya. Dia nggak bawa tumbler. Ya. Dia nggak dikasih minum apapun sejak dia didera, ya, di hadapan Pilatus gitu ya. Dia nggak dikasih apa-apa. Ya. Dan dia masih harus bawa kayu salib itu yang diduga beratnya sekitar 70-an kilo. Ya, 70-an kilo. 70 kilo itu berat nggak? Berat ya. Pikir enak ya bawa 70 kilo. Karung beras saya cuma 50 kilo ya. Karung beras saya 50 kilo berat ya. Apalagi ini 70 kilo. Ya, ini lebih berat daripada karung beras. Dia harus pikul ke sebuah bukit. Artinya apa? Jalannya nanjak. Ya. Perjalanan Yesus ke Kalvari itu bukan jalan turun. Ya. Ini jalan nanjak. Nah, dan dia nggak dikasih minum apa. Nah, apa yang dikatakan ketika dia bilang aku haus, ini adalah sebuah ironi. Kenapa? Karena kita masih ingat bahwa beberapa waktu sebelumnya di sumur Yakub, dia bertemu dengan seorang perempuan Samaria dan dia bilang, kalau kamu minum dari apa yang aku berikan kepadamu, kamu nggak akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum coba dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Lalu perempuan itu bilang, kalau gitu guru, berikan aku air itu. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Yesus itu sumber, dia disebut air hidup. Kok air hidup minta minum sih? Gitu ya. Ini pertanyaan, ini kok air hidup minta minum, gimana ceritanya nih? Berarti apa? Ada satu titik di kayu salib itu. Yesus betul-betul menderita. Dia yang sebetulnya adalah air hidup bisa kehausan. Dia yang sebetulnya air hidup yang dia bilang dia bisa memberikan, kalau kamu minum air ini kamu gak akan haus lagi. Di titik itu, dia tampak sangat rapuh, tidak berdaya, gak bisa buat apa-apa. Dan aku yang dikasih Tuhan, ketika dia bicara aku haus, ini bicara tentang penderitaan. Di mana dia lemah, dia nggak bisa buat apapun lagi di kayu salib. Dan dia ambil bagian di dalam penderitaan manusia yang paling rendah. Pada saat itu, dia tampil sebagai manusia yang utuh. Manusia yang lemah, manusia yang rapuh. Manusia yang nggak bisa buat apa-apa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang mau Yesus sampaikan? Sebenarnya ini yang dia mau sampaikan. I feel you, gitu ya. I feel you. Dia taat pada Bapa, dia harus membatasi semua kemahakuasaan dia. Padahal dia bisa bilang Coca-Cola datang, ya. Gampang aja dia kalau mau minum, ya. Oh, dia punya alam semesta ya. Dia punya segalanya. Kalau dia saat itu dia mau bilang, aduh gue nggak mau deh disalib, bisa nggak? Bisa, ya. Tapi dia belajar untuk taat. Ya. Ya. Dia belajar untuk taat. Dia hidup, dia memilih untuk jadi manusia pada saat itu.
Dia memilih meninggalkan semua kemahakuasaannya dan menjadi penuh manusia yang menderita pada saat itu. Yang nggak kebal terhadap kelemahan, nggak kebal terhadap rasa sakit, nggak kebal terhadap kematian. Ya. Dia memilih untuk jadi sama dengan Anda dan saya. Dia rela mati sebagai manusia. Dia sebetulnya dia mau pesan apa? Dia mau bilang gini, kalau hari ini lu menderita, kalau hari ini lu pusing, kalau hari ini lu puyeng, kalau hari ini lu galau, gitu ya. Bahkan kalau hari ini lu menderita karena sakit penyakit lu, ya, I feel you, gitu ya. Yesus mau ngomong gitu. Yesus mau ngomong gitu. Gue udah ngerasain semua, ya. Mungkin Anda bilang, wah Tuhan nggak pernah ngerasain dihianati. Gue ngerasain dihianati. Ya. Mungkin Anda pernah bilang, oh Tuhan mah pasti bisa mengampuni. Ada kalanya dia dihianati. Dan sebetulnya dia kesel banget dengan muridnya yang namanya Yudas itu. Yesus mau bilang bahwa gak ada satupun derita yang kamu sedang derita yang aku belum rasakan. Gak ada. Gak ada. I feel you. Yesus mau bilang gitu. Dia tahu persis beban. Dia tahu persis kalau hari ini ya mana mau harga-harga naik ya, gas naik, bensin naik, apalagi minyak goreng ya, minyak goreng langka, nggak ada urusan sama COVID ya. Zaman dulu pas lagi varian Delta, oksigen langka. Oh iya jelas ya, itu berurusan langsung sama COVID. Giliran Omikron minyak goreng yang langka, bingung ya. Nggak ada urusan ya Omikron sama minyak goreng, tapi bisa langka. Saudaraku ini kasih Tuhan, dia tahu persis bebanmu, dia tahu persis kegelisahanmu, dia tahu persis apa yang sedang terjadi. Dia bahkan tahu persis Indomie lu di rumah tinggal berapa, dia tahu persis. Ya, dia tahu persis. Dan dia cuma mau bilang, I feel you. Dia tahu persis kalau kamu mengalami di titik-titik yang paling lemah dalam hidup. Di saat kamu buntu, di saat kamu nggak tahu harus buat apa. Dia pernah mengalami. Aku ini kasih Tuhan, kehausan membuat orang kadang-kadang lupa diri. Di daerah-daerah yang sangat kering gitu ya, di padang gurun dan lain sebagainya. Saking hausnya. Orang tuh bisa, mohon maaf ya, bisa sampai minum air seninya binatang karena kehausan. Kehausan membawa kita ke titik yang paling rendah. Karena apa? Karena kehausan itu merubah secara biologis ya. Orang yang haus itu struktur garam dalam tubuhnya itu berubah. Struktur garam dalam tubuhnya berubah. Itu yang menyebabkan biasanya orang yang kehausan itu juga bisa mungkin tekanan darahnya juga berubah. Dan bukan cuma tekanan darahnya berubah, ya, kesadarannya pun akan turun. Karena mineral dalam air itu ya, itu membuat manusia itu sadar. Orang yang kurang mineral ya, dia mulai halusinasi. Dia mulai berpikir yang aneh. Ya, sarafnya akan terganggu karena semua itu tergantung pada air. Dan saudaraku ini kasih Tuhan. Bicara haus, bicara tentang titik yang paling lemah dari manusia. Dan saudaraku, Tuhan tahu kelemahan. Dia tahu kelemahan. Nah, dan kelemahan-kelemahan manusia itulah yang seringkali membuat manusia jatuh dalam dosa. Kita lihat ini semua ya. Kita lihat ini semua. Kejahatan itu meningkat saat pandemi corona.
Ya, ada begitu banyak angka kejahatan bertambah. Hari-hari ini, ya baru-baru ini kejahatan itu ya, yang Indra Kents itu ya, yang apa Crazy Rich itu ya, Crazy Rich itu kejahatan juga terjadi. Ada banyak orang yang pengen cepat kaya, ada banyak orang yang pengen cari jalan pintas. Ya. Narkoba, banyak orang mencari, dia buntu dengan segala macam, dia cari sesuatu yang bisa solve, yang bisa beri dia ketenangan, yang bisa beri dia kebahagiaan. Apa? Narkoba. Wah, ya narkoba ini banyak banget ya. Nia Ramadhani, Ardi Bakri, lu kalau mau bilang ya, Nia Ramadhani sama Ardi Bakri, ya, kurang apa coba? Ya, kurang apa? Kurang bahagia apa? Tajir melintir, ya. Udah tajir melintir, populer, kurang apa lagi? Dia punya perusahaan di mana-mana, ya. Saya mau bilang bahwa ada begitu banyak orang-orang yang populer, yang punya segalanya, hancur hidup. Karena apa? Karena kelemahan-kelemahan itu membawa kita pada dosa. Prostitusi online, artis CA 30 juta sekali kencan. CA siapa tuh CA? Bintang ini ya katanya apa ya? Sinetron ya. Dulu Vanessa Angel berapa? Vanessa Angel berapa? Ada yang tahu? Ya, katanya 80 katanya ya. Nah, 80 juta. Kok lu tahu sih? Nah, ya. Coba. Kok bisa tahu? Ya. Terus ada Tamara, katanya Tamara Blesinski juga katanya gitu lagi ya. Wah, banyak lah udah pokoknya. Ya, Tania Ayu gitu kan. Nah, belakangan ini ya, karena gaya hidup pengen mewah, lalu kemudian butuh duit cepat, ya. Gaya hidup mewah, butuh duit cepat, terus kemudian order berkurang. Order kan sangat kurang ya. Panggilan-panggilan untuk manggung segala macam sangat kurang. Akhirnya apa? Mereka buka open BO, gitu ya. Open BO prostitusi online. Ini banyak sekali. Dan mereka pikir ini menyelesaikan kehausan mereka. Oh, ini nggak menyelesaikan kehausan mereka. Ini nggak memberi mereka damai sejahtera. Punya duit banyak, memang punya duit banyak, tapi nggak damai sejahtera. Ujung-ujungnya malah digerebek sama polisi, ya, digerebek sama polisi. Dan apalagi perceraian. Hari-hari ini ada begitu banyak perceraian. Jumlah perkara perceraian itu 400.000 dari jumlah 5 juta dalam 1 tahun. Ya. Artinya apa? 1 dari 5 pernikahan itu bercerai. Ini di Indonesia. Ini faktanya ya. Ini bukan datanya saya. Ya. Ini faktanya. Kelemahan-kelemahan manusia menyeret pada dosa. Saya punya data lain ya, yang menunjukkan bahwa apa sih faktor utama yang menyebabkan perceraian? Kira-kira apa? Layangan putus? Enggak layangan putus. Nomor 1 ekonomi. Nomor 1 itu ekonomi. Masalah ekonomi. Masalah ekonomi menjadi masalah yang besar. Di tengah pandemi, ya banyak yang kena PHK, dagang sepi, gitu ya. Duit berkurang, penghasilan berkurang. Udah penghasilan berkurang, terus kemudian dapur udah nggak ngebul, ya, mulailah percekcokan dan mulailah perceraian. Ini yang terjadi, ini faktanya. Ya. Ini faktanya. Nah, teman-teman sekalian, manusia punya kehausan Tuhan. Sekali lagi Tuhan bilang, I feel you. Aku tahu. Ya. Ada banyak orang yang mengalami kehausan Tuhan. Waktu berjalan dengan cepat, manusia jadi super sibuk. Ya.
gerah dengan semua tuntutan, kehendak diri, kepentingan-kepentingan, dari segala sisi didesak untuk bertahan di tengah dunia yang seperti ini. Ya. Masalah datang bertubi-tubi, manusia jatuh di dalam titik kehausan, ya, titik kehausan yang butuh kelegaan, dan disitulah kelemahannya manusia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika Yesus bilang, aku haus. Yesus berusaha untuk bilang sama Anda dan saya, aku bawa kehausanmu di kayu salib. Supaya ketika aku bangkit, aku bisa bawa kepadamu kelegaan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, when Jesus died on the cross, so did your sin. Dosa-dosamu, kelemahanmu mati juga di kayu salib. But when he rose from the dead, so did your hope. Ketika dia bangkit dari kematian, begitu juga muncul harapan. Kamu punya lagi pengharapan. Karena apa? Karena Yesus bilang, aku tahu kehausanmu. Aku tahu. Aku tanggung itu semua di kayu salib. Supaya apa? Supaya kamu punya pengharapan. Bahwa kalau kamu percaya sama aku, itu kata Tuhan. Ya. Kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan punya pengharapan. Kamu akan masih bisa menerima kelegaan. Aku dikasih Tuhan, ini mau membawa Anda untuk percaya bahwa Yesus tanggung semua penderitaanmu di kayu salib. Ini mau membawa Anda percaya bahwa di dalam Yesus ada kelegaan yang sesungguhnya. Narkoba, seks bebas, ya, kejahatan, semua itu nggak akan bawa kamu keluar dengan kelegaan. Tapi Yesus bisa bawa kamu kepada kelegaan. Amin. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, bicara tentang it is finished. Ya. It is finished. Sudah selesai. Dan kalau tadi kita bicara the word of suffering, ya, the word of suffering itu kata-kata penderitaan. It is finished. Ini bicara tentang the word of victory. Why? Kenapa kita bicara kemenangan ketika Yesus bilang it is finished? Ya. Kita bahas satu-satu ya. Ini latar belakangnya dulu ya. Nanti saya cerita latar depannya ya. Dalam bahasa Yunani, it is finished ditulis dalam satu kata, tetelestai. Ya. Dan kalau ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ini selalu diterjemahkan dalam the perfect tense, present perfect tense. Ya, ayo, siapa ada yang guru bahasa Inggris di sini? Ya. Nah. Apa artinya kalau present perfect tense? Berarti segala sesuatu yang sudah dilakukan. Ya. Sudah dilakukan. The perfect tense itu selalu bicara tentang sesuatu yang sudah dilakukan. Ya. Artinya apa? Ketika Yesus bilang tetelestai, ya, ini artinya it is finished, it stands finished, and it always will be finished. Artinya hari ini selesai, ya, selamanya akan selesai, ya, itu akan selalu selesai. Sekali dia bilang selesai, artinya selamanya itu akan selesai. Karena ini sudah diselesaikan. Saudaraku dikasih Tuhan, perfect tense selalu menekankan pada kegiatan yang sudah dilakukan. Atau yang, ya, kalau yang sedang itu kan pasti ing ya, continuous gitu ya, continuous tense. Tapi kalau perfect bicara tentang sesuatu yang sudah dilakukan. Dan sekali Yesus sudah lakukan, maka selamanya
itu selesai. Gitu ya. Nah, ini pesan yang mau disampaikan oleh Tuhan ketika dia mengatakan it is finished. Tetelestai juga seringkali ditulis di kwitansi. Jadi pada zaman itu ketika orang berhutang, ya, maka dia akan buat surat hutang. Ketika surat hutang itu sudah dibayar, surat itu hutang itu diambil, dia dikasih cap, ya, dikasih cap atau dikasih tulisan tetelestai. Artinya apa? Sudah selesai. Hutang ini selesai. Surat hutang itu dikasih tulis sudah selesai. Ini kayak kwitansi gitu ya. Kwitansi ini lunas. Beres, nggak ada hutang lagi. Gitu. Ya. Ini seringkali dipakai di kwitansi. Nah, saudara dikasih Tuhan, jadi kalau tetelestai dikatakan hutangnya selesai. Artinya apa? Kebayang nggak lo? Kalau punya utang gitu ya, ada yang punya cicilan di sini, cicilan kartu kredit, cicilan HP, cicilan motor gitu ya, cicilan mobil, cicilan rumah. Nah, begitu selesai bayar nih, ini cicilan terakhir nih bulan ini gitu ya, terus Anda bayar, bro, akhirnya BPKB keluar gitu kan, ya, BPKB keluar, surat rumah keluar gitu kan. Atau semuanya itu selesai, maka ada kelegaan, ada kemenangan. Akhirnya gue beres juga nih nyicil gitu ya, udah 5 tahun gue nyicil gitu kan, nyicil mobil kan, akhirnya BPKB-nya keluar. Nah itu langsung ada sorak kemenangan, seolah-olah ada beban yang dilepaskan pada saat. Sehingga pada saat Yesus bilang it is finished, dia mau bilang bahwa selesai. Nggak ada lagi utang. Clean. Beres. Kagak ada lagi utang. Ya. Akhirnya beban ini lepas. Akhirnya ini semua beres. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan ketika dia katakan it is finished, ya, dia nggak bilang it is finished because of you. Ya. It is finished because of no. Dia beresin itu sendirian. Ya. Dia beresin itu sendirian. Bahkan dia bayar itu lunas. Nggak pakai kredit, ya. Nggak pakai pinjam sana, pinjam sini. Nggak pakai restrukturisasi utang gitu ya. Nggak ada yang begitu-begitu, nggak ada. Ya. Dia nggak pakai pinjam-pinjam. Dia bayar lunas utangnya manusia. Ya. Dan dia bayar ini sendiri. Dan dia nggak butuh usaha manusia untuk lunasin ini. Dia nggak bilang, gua nanggung utang lu bayarlah sedikit. Lu punya berapa sih sekarang? Ya, ntar gua tambahin biar lunas. Nggak gitu, ya, nggak gitu, ya. Dia nggak tanya dulu lu punya duit berapa buat lunasin utang lu, nanti gua tambahin. Enggak. Ya. Dia cuma bayar aja, ya. Dia nggak butuh duit lu. Ya. Saya mau kasih tahu sama Anda semua ya. Saya mau kasih tahu. Tuhan nggak butuh uang kamu. Tuhan nggak butuh duit. Dia nggak butuh biaya hidup. 1 bintang dia jual, nggak ada yang bisa beli. Benar? Nggak ada yang bisa beli. Dia nggak butuh duit. Dan demikian juga ketika dia menebus dosamu, dia nggak butuh usaha kamu. Lu berbuat baik dulu dong dikit gitu ya. Nanti gua tebus gitu. Enggak. Dia nggak butuh itu semua. Inisiatifnya datang dari dia sendiri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau ajak Anda untuk baca Roma 5 ayat 8. Coba satu orang boleh baca Roma 5 ayat 8. Boleh ada satu orang baca Roma 5 ayat 8. Dari tadi kita belum baca ayat ya. Kayaknya kurang seru kalau belum baca ayat. Iya. Silakan satu orang.
Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yes, terima kasih. Tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati ketika kita masih berdosa. Saudaraku yang kasih Tuhan. Ya. But God demonstrates His own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. Yesus waktu dia mati di kayu salib, dia nggak minta izin dulu sama lo. Dia nggak bilang-bilang dulu sama lo. Dia nggak bilang gini, nih Johanna, gue mau mati ya buat lo ya. Gue mau mati lo nih buat lo. Ya, ingat-ingat ya, gue matinya buat lo nih. Dia nggak bilang dulu, dia nggak permisi dulu. Bahkan jauh sebelum kita memilih dia, jauh sebelum kita tahu bahwa dia mengasihi kita, dia sudah mati. Ini faktanya. Ini faktanya. Ketika kamu masih berdosa, Tuhan sudah mati buat kamu. Sehingga ketika dia bilang, sudah selesai, dia nggak butuh. Dia lakukan itu duluan. Dia pay it forward. Dulu ada film judulnya Pay It Forward. Mudah-mudahan kalian udah pernah nonton ya, Pay It Forward. Artinya dia lakukan apa yang baik duluan. Jauh sebelum kamu memilih Tuhan, dia sudah lakukan itu. Karena apa? Karena dia mengasihi. It was not the nails that kept Jesus on the cross. It was His great love. Bukan paku yang membuat Yesus tergantung di kayu salib, tapi cinta. Cinta yang membuat Yesus mau tergantung di kayu salib. Ya. Sehingga latar depannya apa? Tadi saya bicara latar belakang, ya. Sekarang saya mau bicara latar depannya. It is finished, so you can begin. Itu sudah selesai sehingga kamu bisa mulai. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dosamu sudah selesai sehingga kamu bisa mulai. Mulai apa? Mulai meresponi cintanya Tuhan. Kalau tadi dia sudah mencintaimu jauh sebelum kamu sadar, jauh sebelum kamu memilih dia, pada saat kamu masih berdosa, dia sudah tunjukkan cintanya buat kamu. Setelah dia katakan sudah selesai, artinya mulai saat ini kamu mulai bisa merespon cintanya Tuhan. Berarti kasih Tuhan, kalau kita hidup melayani Tuhan, ikut persekutuan, rajin berdoa, rajin baca firman, ikut misa, sakramen-sakramen dijalankan. Itu karena apa sih? Karena apa sih? Kalau Anda lakukan itu karena itu kewajiban, Anda nggak akan melakukan itu dengan ketulusan. Tapi ketika kamu melakukan itu karena kamu cinta, maka kamu akan lakukan itu dengan cara yang berbeda. Karena itu, ketika Yesus bilang, it is finished, itu artinya you can begin. You can begin to fall in love with Jesus. You can begin to start loving Jesus. You can begin your part
because I have done my part. Gitu ya. Seolah-olah Tuhan mau ngomong seperti itu. Ini latar depannya. Dia selesaikan itu di kayu salib. Supaya kamu bisa mengasihi dia. Amin. Kita maju ke kata-kata yang ketiga, kalimat yang ketiga. Father, into your hands I commit my spirit. Ini adalah kalimat terakhir dari Yesus. Setelah ini, ya mati. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kalau tadi aku haus, itu the word of suffering. Lalu it is finished, itu the word of victory. Maka kalimat ini yang terakhir adalah the word of faith. Why the word of faith? Kenapa kalimat iman? Karena dia tahu persis kemana dia harus pergi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dia tahu persis. Dia tahu persis. Ini adalah menunjukkan kekuasaan Tuhan, bahwa Yesus itu matinya bukan dibunuh. Dia mati bukan dibunuh. Dia mati karena dia menyerahkan nyawanya. Artinya apa? Dia aktif. Dia bukan pasif, dia udah deh. Ya. Aduh, ampun deh, ampun ya. Udahan gitu ya. Pasif, pasrah gitu ya. Enggak seperti itu. Dia menyerahkan nyawanya. Artinya ada satu tindakan yang aktif di situ. Yang penuh kesadaran. Ketika Yesus mati, itu artinya apa? He choose to die. Dia pilih mati. Dia pilih mati. Itu kuasanya dia. Itu pilihannya dia. Dia boleh nggak pilih nggak mati, boleh, ya. Tapi dia nggak pilih itu. Dan ketika dia digantung di kayu salib, dia bisa nggak hentikan itu semua dan turun? Bisa. Tapi dia nggak pilih itu. Dia nggak biarkan dirinya dibunuh. Dia serahkan nyawanya secara aktif. Artinya apa? I choose to die. Gitu ya. Yesus memilih mati. Dan dia tahu persis kemana dia harus pergi. Saudara yang kasih Tuhan, ini bicara tentang iman. Ini bicara tentang iman. Dia mendemonstrasikan iman. Bahwa iman itu aktif. Iman itu nggak nunggu, ya. Iman itu aktif. Iman itu bukan gini. Saya selalu sampaikan begini. Iman itu bukan kalau. Kalau itu nunggu. Ya. Tuhan, kalau saya dikasih pekerjaan yang bagus dan penghasilan yang bagus, saya akan melayani Tuhan lebih lagi. Itu kalau. Itu bukan iman. Karena kamu cuma nunggu Tuhan kasih apa yang kamu mau. Iman itu walau, bukan kalau. Walau itu artinya apa? Masih ingat kisah Sadrah, Mesah, Abednego? Sadrah, Mesah, dan Abednego disuruh menyembah pada raja, dia nggak mau. Lalu dikasih ancaman, dimasukin ke dapur api. Masih ingat ya cerita itu ya? Masih ingat? Masukin ke dapur api. Nah, dia tunjukkan imannya begini. Aku sekali-kali tidak akan menyembah kepadamu. Karena hanya Allah yang aku sembah. Tapi, ya, walaupun kalau Tuhan, karena dia hanya menyembah Allah, karena dia tahu bahwa Allahnya sanggup
menyelamatkan dia dari dapur api. Tapi walaupun Allah tidak menyelamatkan dia dari dapur api, sekali-kali dia tidak akan menyembah pada raja. Itu iman. Itu iman. Iman tuh nggak tergantung pada situasi. Iman itu walaupun hari ini penghasilanku belum banyak, berkatku belum berlimpah, aku tetap melayani Tuhan. Itu iman. Itu iman. Ketika Yesus bilang, kepadamu aku berserahkan nyawaku, Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Itu aktif. Itu bukan pasif. Iman itu selalu aktif. Iman nggak pernah pasif. Kalau kamu beriman, kamu aktif. Kalau kamu beriman, kamu melangkah. Walaupun kamu belum lihat, kamu melangkah. Itu namanya iman. Ya, itu namanya iman. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus tahu persis kemana dia harus pergi. Dia tahu persis the right place. Ada banyak orang menderita karena dia salah alamat. Karena dia nggak tahu tujuannya. Dia nggak tahu kemana dia harus pergi. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kamu tahu kemana kamu harus pergi, kamu nggak mudah untuk diombang-ambingkan. Contoh. Ada di sini ada pemain basket ya, nggak ada ya? Atau yang suka olahraga gitu ya. Nah, misalnya gini deh, ya, ada satu orang yang hobinya basket gitu ya, jago main basket lah, dia punya satu tim yang terus suka pertandingan gitu ya, keren lah pemain basket. Nah, sekali waktu dia lagi diem di rumahnya, terus dia bilang, ya telepon ya teman, yuk nanti jam 4 kita pergi. Mana? Plaza Indonesia. Ngapain? Ada Agnes Monica konser. Yang bener loh. Bener, Agnes Monica konser di Plaza Indonesia. Bayar nggak? Gretongan. Wah, Agnes Monica konser gretongan. Masa nggak datang? Jam berapa? Lu mau ajak gue jam berapa? Jam 6 ya, kita berangkat. Jam 6. Nanti dulu, jam 6 nggak bisa. Kenapa? Gue janji latihan basket sama teman-teman gue. Ayolah, kapan lagi lu nonton Agnes Monica gretongan? Nah, basket kan besok-besok bisa latihan lagi. Agnes Monica itu cuma sekali gitu ya, gretongan di Plaza Indonesia. Enggak deh. Gue bulan depan mau pertandingan. Gue bulan depan mau pertandingan. Gue nggak enak sama teman-teman gue kalau gue nggak datang. Jadi sorry ya, gue nggak bisa. Gue harus latihan. Nah, saudara dikasih Tuhan, percakapan dua sahabat ini. Ketika orang punya tujuan, dia nggak mudah untuk dibelokkan. Ketika kamu punya tujuan, kamu nggak mudah untuk geser. Kamu nggak mudah untuk dialihkan. Bisa nggak dialihkan? Bisa aja sih sebetulnya ya. Ada dalam banyak hal bisa dialihkan. Tapi orang yang tahu persis kemana dia harus pergi, ya, lebih sulit untuk dibelokkan. Nah, oleh karena itu adalah penting untuk kamu ngerti destinasi kamu. Yesus tahu persis ketika dia mati, dia serahkan kepada Bapaknya karena dia tahu persis kemana dia harus pergi. Ketika kamu ketemu masalah, kemana kamu harus pergi? Kamu harus tahu. Ketika kamu dalam pergumulan, ketika kamu di dalam persimpangan, kemana kamu harus pergi? Kamu harus tahu. Kalau kamu tahu destinasi yang kamu tuju,
kamu nggak mudah untuk dibelokkan. Berapa dikasih Tuhan? Destinasi yang Tuhan sediakan adalah destinasi yang terbaik. Oleh karena itu, Anda perlu tahu destinasimu apa. Anda perlu tahu Tuhan mau sediakan apa dalam hidup. Kamu perlu tahu apa tujuan Tuhan dalam hidup. Kamu perlu mengerti, ngapain sih lu ngumpul nih setiap hari Rebo gitu ya. Untuk persekutuan tuh ngapain? Nah, lu harus tahu, kalau Anda tahu destinasi, kamu nggak akan mudah bergeser. Kamu nggak akan mudah dibelokkan. Nah, saudara pun dikasih Tuhan, balik lagi tadi iman. Kan tadi saya bicara iman ya. Iman yang kasih kamu mata untuk melihat apa yang Tuhan sediakan. Hari ini mungkin kamu belum melihat. Pemain basket tadi belum jadi juara. Ya, pertandingannya masih bulan depan gitu ya. Dia belum jadi juara. Tapi iman kasih dia mata. Iman yang kasih kamu mata untuk kamu tahu kemana kamu harus lari. Kemana kamu harus pergi. Ini saudaraku, ini kasih Tuhan. Jika Yesus bilang, Bapa kepadamu, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Latar depannya. Ya. Tuhan mau kamu tahu persis kemana kamu harus pergi. Tuhan mau kamu tahu persis kepada siapa kamu harus pergi. Ketika kamu ada dalam persidangan. Saya mau tutup dengan ilustrasi ini. 1 Korintus 13 ayat 13. Ya, kita tahu ini semua, saya yakin semua sudah pernah baca ya. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar dari semuanya adalah kasih. Pertanyaannya, kenapa kasih harus yang terbesar? Ada 3 kan? Ada iman, ada pengharapan, dan ada kasih. Kenapa kasih harus yang terbesar? Apa itu iman? Apa itu pengharapan? Dan apa itu kasih? Saya mau kasih lihat dalam gambar ilustrasi. Ya. Pengharapan itu sesuatu yang Tuhan sediakan. Kamu belum lihat. Kalau sesuatu itu sudah kejadian, itu bukan pengharapan lagi namanya. Kejadian aja. Gitu ya. Nah, kalau sesuatu yang kamu harapkan itu berarti sesuatu yang kamu belum lihat. Hari ini belum ada. Ya. Tapi suatu hari nanti ada. Itu in the future. Ya. Itu in the future. Itu tujuan. Itu tujuan. Itu destinasi. Itu destinasi. Tujuan. Hope itu sesuatu yang Tuhan sediakan yang belum ada hari ini, tapi yang menjadi tujuan. Pintu untuk sampai pada tujuan itu namanya iman. Iman yang membuka, iman yang membuat kamu bisa melihat tujuan. Kalau lu nggak punya iman, lu nggak bisa lihat tujuan. Kalau lu nggak punya iman, lu nggak bisa lihat apa yang Tuhan sediakan dalam hidup. Kalau lu nggak punya iman, lu nggak punya, you have no idea. You have no idea tentang apa yang ada yang Tuhan sediakan buat kamu. Adalah iman yang memberi kamu mata. Iman yang memberi kamu akses untuk masuk pada tujuan. Nah, perjalanan sampai ke pintu itu namanya penyembahan. Kalau saya bicara penyembahan, jangan cuma bicara penyembahan kayak tadi. Ya. Penyembahan itu kata yang sangat kompleks, gitu ya. Penyembahan tuh
yang tadi itu cuma salah satu bentuk penyembahan. Penyembahan itu artinya kalau lu datang misa hari Minggu itu penyembahan. Kalau lu terima sakramen, lu pergi sakramen tobat itu penyembahan. Kalau lu berdoa itu penyembahan. Kalau lu datang persekutuan doa itu penyembahan. Kalau lu baca firman itu penyembahan. Itu semua namanya penyembahan. Perjalanan sampai ke pintu itu namanya penyembahan. Penyembahan akan mengantar kamu pada iman. Dan dengan iman itu kamu bisa melihat apa yang Tuhan sediakan. Ya. Jadi kalau penyembahan sama iman ketemu, boom, miracles happens, ya, gitu ya. Miracles itu happens pada saat iman dan penyembahan ketemu. Bahan bakarnya dari penyembahan itu namanya love. Penyembahan nggak bisa dilakukan tanpa love. You cannot worship God that you do not know, and you cannot worship God that you do not love. Kamu nggak bisa lakukan penyembahan tanpa cinta. Nggak bisa. Itu bahan bakar. Kalau kamu melayani Tuhan, kamu baca firman, kamu berdoa, itu semua karena cinta. Cinta sama Tuhan. Dan yang terakhir, kenapa the greatest is love? Kenapa cinta yang harus paling besar? Karena gini, ketika kamu sampai pada pintu itu dan kamu masuk pada pengharapan, pengharapan hilang. Kalau lu udah terima, pengharapan hilang dong. Ya. Pintunya hilang nggak? Hilang. Ya. Pintunya juga hilang. Ya. Ketika kamu nanti mati masuk surga, di surga kamu udah nggak mengharapkan ketemu Kristus lagi, kan udah ketemu, ya. Ya. Kamu butuh iman, nggak lagi orang ketemu, udah ketemu lagi, udah ketemu sama Kristus, udah ketemu sama Yesus. Surga itu sudah kamu jumpai. Nah, yang tersisa apa? Yang masih tersisa di surga adalah penyembahan. Itulah yang berlangsung di dalam kekekalan. Itu sebabnya bahan bakarnya nggak boleh habis. Itu sebabnya cinta itu yang terbesar. Karena dia akan berlangsung di dalam kekekalan. Ketika kamu sudah berjumpa dengan Tuhan, kamu nggak butuh lagi iman. Udah ketemu. Ya. Ketika kamu sudah berjumpa dengan Tuhan, kamu nggak butuh lagi pengharapan. Karena sudah ketemu. Tapi kamu masih tetap butuh cinta. Karena kamu tetap menyembah Dia. Amin. Udah aku dikasih Tuhan. Besok kita akan masuk dalam hari suci. Mulai dengan Kamis Putih. Tanda cinta. Ingat ini. The greatest is love. Ini yang terbesar. Yesus mati karena Dia mengasihi. Jauh sebelum kamu memilih Dia, Dia sudah mati. Mari nikmati 3 hari ini sebagai hari yang penuh dengan cinta. Hari yang penuh dengan cinta. Saya yakin dan percaya bahwa kalau kita merefleksikan ini sungguh-sungguh, harusnya Paskah menjadi momen yang penuh cinta. Paskah harusnya menjadi momen yang meriah. Kenapa harusnya Paskah itu dirayakan? Cuma selama ini aneh ya. Natal itu selalu lebih meriah daripada Paskah, betul nggak? Natal itu selalu lebih meriah pada Paskah. Padahal gini, semua orang pernah lahir
Tapi nggak semua orang pernah bangkit kan? Ya. Harusnya Paskah lebih meriah. Ya. Harusnya Paskah lebih meriah. Nah, apa yang dia lakukan Yesus 3 hari ini? Itu karena dia mengasihi. Dan 3 kata-katanya itu karena kamu istimewa. We are all sinners. But God heals us with an abundance of grace, mercy. Kita semua pendosa. Kita semua nggak layak. Tapi Tuhan menyembuhkan, memulihkan kita dengan kasih karunia, dengan kemurahan, dan dengan kelemah lembutan. Saya mau tutup. Lalu kita akan berdoa. Saya mau ajak Anda untuk merenungkan firman Tuhan ini. Sungguh-sungguh refleksikan. Dan saya mau ajak Anda untuk sama-sama menaikkan pujian ini. Saya akan puterin 1 buah video. Anda boleh ikut nyanyi. Di akhir video, akhir lagu ini, saya akan berdoa buat Anda. Mari kita nikmati, kita refleksikan apa yang sudah kita dengar, dan kita nikmati hadirat Tuhan. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja
Mari kita berdoa saat ini. Tundukkan kepalamu. Saya mau ajak Anda untuk sama-sama kembali merenungkan betapa Tuhan mengasihimu. Betapa Yesus mengasihimu. Saudaraku dikasih Tuhan, Yesus mati ketika kita belum pilih Dia. Ketika kamu masih berdosa, Dia sudah memilih untuk mati demi kamu. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan saat ini. Malam hari ini Bapa, kami mendengar setiap apa yang menjadi isi hatimu. Kami belajar kalau Tuhan mengasihi kami. Malam ini kami belajar bahwa Tuhan pandang kami berharga. Bahkan Engkau rela menanggalkan semua kemahakuasaan dan menderita bersama-sama dengan kami. Bapa, kami mau balas cinta dan kebaikan dengan hidup kami. Kami mau responi cinta yang begitu besar buat kami dengan cinta kami kepadamu. Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami. Kami mau persembahkan hidup dan hati kami ke dalam Tuhan. Mari bertahta dalam hati kami. Jadilah Tuhan dan Raja satu-satunya dalam hidup kami. Mulai hari ini, hidup kami bukan punya kami lagi. Tapi hidup kami sepenuhnya milik. Kami tahu kemana kami harus pergi. Kami tahu persis kepada siapa kami harus beri hidup kami. Tidak lain dari memberikan seluruh hidup kami dan hati kami kepadamu. Pribadi yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Biar apa yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia. Meteraikan setiap benih firman dalam hati kami masing-masing. Agar benih itu berakar kuat, tumbuh mekar dan berbuah. Dan buahnya tetap untuk selama-lamanya, untuk kemuliaan Tuhan. Berkat-Mu Tuhan atas setiap kami, atas kehidupan kami. Dan berkat-Mu menyertai kami sepanjang hari suci yang akan kami lalui. Kami mau berjalan bersama dengan cinta dan dengan ketulusan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.